Untuk siapa doa mulai selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita mulai pelajaran kali ini, saya absen dulu. Yang hari ini berhalangan hadir siapa? Gak ada? Masuk semua? Berarti nihil ya, nggak masuk ya? Ya, oke. Hari ini kita akan melakukan praktek gerbang logika dasar. Nanti kita pakai alat yang namanya 3D atau 3D, digital dengan dioda. Jadi 3D. Nah, tapi kita nanti pakai alat ini tujuannya apa? Nanti tujuan kalian pakai alat ini untuk dipraktekkan. Nah, yang pertama saya tanya dulu, minggu kemarin saya sudah sedikit menyinggung tentang gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar ada berapa? Ada 7 ya. Di sini nanti ada semua, ada 7 gerbang. Nanti kalian praktekkan, nanti kalian akan tahu setiap gerbang itu fungsinya apa. Nanti kalian bisa tarik kesimpulan dari tiap-tiap gerbang itu fungsinya nanti apa. Jadi tujuannya kalian nanti adalah mengetahui fungsi dari tiap-tiap gerbang, tiap-tiap kaki dari setiap gerbangnya. Mungkin kita praktek tidak pakai IC langsung, karena IC di Temanggung kan sulit. Jadi kita pakainya prototipenya. Nah, target kalian nanti praktek nanti prakteknya per kelompok, setiap kelompok paling tidak ada 7 gerbang. KKM-nya atau nilai yang harus kalian capai paling tidak 70. Berarti kalian paling tidak harus bisa 5 gerbang. Kalian harus kuasai 5 gerbang untuk mencapai nilai KKM. Gitu ya? Nah, saya kasih contoh dulu. Kenapa kok logika itu dipakai di kehidupan sehari-hari? Karena kita pun tanpa sadar kita juga mengalami contoh. Misalkan saya kasih contoh orang sakit, kalau sakit anak kalian pelajar, kalau kalian sakit apa yang terjadi? Dari rumah sakit parah, apa yang terjadi? Maka kalian tidak berangkat sekolah. Tetapi ketika kalian tidak sakit, maka kalian akan berangkat sekolah. Sebagai contoh itu di kehidupan sehari-hari gerbang not. Kalau dikasih logika 1, sakit itu artinya 1, berarti tidak kan? Nah, sakit berarti tidak berangkat sekolah. Tapi kalau tidak sakit artinya 0, berarti berangkat sekolah. Seperti contohnya kita akan masuk mulai ke praktek. Sebelum kita praktekkan nanti per kelompok, nanti ada lembar kerjanya. Kalian amati nanti, saya akan demokan terlebih dahulu langkah-langkahnya. Setelah itu kalian nanti akan praktekkan, akan dilakukan percobaan. Jangan lupa nanti setiap kali kalian melakukan percobaan ditulis di lembar kerja. Setelah selesai kemudian tarik kesimpulannya, silogismenya apa nanti dari setiap gerbang yang kalian praktekkan. Jelas ya? Baik, saya akan demokan terlebih dahulu. Jadi media pembelajaran 3D ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama power supply. Power supply pakai adaptor 12 volt antara 3 sampai 12 volt. Nah, ini salah satu keunggulan dari prototipe ini. Kalau IC, jangan lupa IC TTL kita pakainya 5 volt. Tetapi kalau pakai ini kita nggak masalah. Artinya nanti kalau ada kesalahan kita bisa tanggulangi dan artinya rangkaian ini aman. Pakai 12 volt bisa, tapi kalau mau disesuaikan dengan IC TTL kita pakai yang 5 volt juga bisa. Nah, ini power supply-nya. Kemudian yang di sini adalah bagian inputnya. Nanti inputnya kalian hubungkan dengan input dari prototipenya atau IC-nya. Kemudian output ini adalah prototipenya. Misalkan 7404 itu adalah gerbang not.
7400 itu adalah gerbang N dan seterusnya. Nanti kalian bisa praktekkan satu persatu. Saya akan demokan satu buah gerbang yang tadi sudah saya kasih contoh di kehidupan sehari. Contohnya orang sakit maka tidak berangkat sekolah, tidak sakit maka akan berangkat sekolah. Ini inputnya, kemudian ini prototipenya, terus kemudian yang bagian atas adalah outputnya. Nah, nanti yang kalian amati adalah dari input dan dari outputnya. Ketika nanti misalkan inputnya 1, outputnya apa? Ditulis di lembar kerjanya. Misalkan saya contohkan gini. Input itu juga butuh tegangan, dihubungkan merah adalah plus, yang hitam adalah 0, ground ya. Kemudian ini adalah inputnya. Kalau kondisinya ke bawah itu artinya 0. Kalau ke atas artinya 1. Nah, kita simulasikan. Saya simulasikan gerbang not, tetapi walaupun sudah saya simulasikan, tetapi kalian nanti tetap harus dicoba. 7 gerbang harus kalian coba semua. Yang pertama, jangan lupa di prototipe itu ada kaki, ada 14 buah kaki. Kaki 7 adalah ground, kaki 14 adalah VCC atau plus 5 voltnya. Nah, ini nanti seolah-olah nanti dihubungkan. Walaupun ini kan hanya prototipe, nanti ketika di IC yang sebenarnya kaki 7 dan kaki 14 harus dihubungkan. 7 ke ground, 14 ke VCC. Jangan sampai lupa, karena kalau tidak dihubungkan tidak berfungsi. Ini diurutkan kakinya mulai dari kaki yang pertama. Ini misalkan ini kaki 1, 3, 5 itu input, saya hubungkan, saya kasih contoh di kaki 5. Nanti kalian coba di kaki yang lain. Kaki 5 saya masukkan input. Kemudian kaki 6, kaki 2, 4, 6 itu adalah output. Output saya hubungkan ke outputnya. Kita simulasikan sekarang. Tadi ketika sakit, ini saya kondisinya 1, sakit artinya 1, ini naik, maka keluarannya 0. 0 artinya tidak. Berarti misalkan gini, Amin sakit, maka Amin tidak sekolah. Sekarang ke bawah 0, Amin tidak sakit, maka Amin berangkat sekolah. Indikatornya di sini adalah nyala. Nyala artinya 1 sekolah. Gitu ya? Jelas? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk prakteknya ini? Jadi setelah nanti ini, oh kondisinya gini, misalkan nanti di lembar kerja 1 outputnya 0, ditulis 0. Terus kemudian ketika inputnya 0, outputnya apa? Ditulis. Jadi setiap apa yang kalian kerjakan, setiap langkah harus direkam di lembar kerja. Kalau not inputnya 1, maka kemungkinannya kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, 2. Kalau N inputnya 2, maka kemungkinannya 2 pangkat 2. Jadi ada 4 kemungkinan. 4 kemungkinan nanti kalian coba semua. Paham? Paham. Baik. Nanti setiap kelompok kalian sudah duduknya bertiga. Setiap 3 siswa adalah 1 kelompok. Saya bagikan lembar kerjanya. Kalian pelajari lembar kerja. Diperhatikan langkah-langkahnya. Nanti kalian praktekkan. Sebelum masuk ke praktek, kita pelajari terlebih dahulu. Jadi alat yang kalian gunakan nanti adalah trainer. Ini namanya trainer media pembelajaran 3D dengan prototipe IC TTL-nya. Kemudian ada kabel jumper, nanti ada kabel jumper. Kemudian ada power supply-nya, ya. Kemudian nanti ada multimeter. Multimeter nanti fungsinya kalau ada misalkan nggak fungsi, dicek tegangannya sudah tepat nggak. Misalkan
power supply-nya 5 volt, outputnya harusnya 3 volt atau 4 volt, cocok nggak? Kalau nggak cocok berarti ada bagian-bagian yang belum benar. Kemudian langkah kerjanya, yang pertama nanti siapkan media pembelajaran 3D, kemudian pastikan tegangan dari power supply antara 5 sampai 12 volt, kemudian buatlah rangkaian seperti gambar nanti. Di situ sudah ada gambarnya, sudah ada gambar petunjuknya. Kemudian berikan kondisi logika sesuai pada tabel 1. Nah, kalian lihat tabel 1. Kondisinya input apa? 00, 01, 10 dan 11. Kemudian ulangi langkah 4 dan 5 untuk output 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu nanti gini, catat hasilnya dulu. Untuk 1Y output pertama dicatat, kemudian output kedua dicatat dan seterusnya. Nah, setelah kalian selesai melakukan di satu gerbang, pindah ke gerbang yang lainnya. Kemudian jangan lupa dilengkapi tabel kebenarannya. Dan yang terakhir nanti di nomor 12 kalian harus buat kesimpulan. Buatlah kesimpulan dari 7 gerbang hasil praktek yang kalian lakukan. Jelas ya? Bisa kita mulai sekarang? Kamu praktek gerbang apa? Not. Ya. Disimulasikan sekarang 0 dinotkan jadi 1 dinotkan jadi 0. Silogismenya ya. Itu yang buat praktek Pak. Iya, sesuai dengan prakteknya, sesuai outputnya ini. Apa misalnya ditarik kesimpulannya apa? Inputnya gimana, outputnya gimana? Apa outputnya apa? Ketika inputnya apa? Ya, ini sama Pak. Sudah selesai ya? Sekarang coba dari hasil praktek kalian kita rekam. Saya mau tahu hasil dari praktek kalian. Nanti saya kita koreksi bersama apakah itu hasil itu benar atau tidak sesuai dengan silogisme yang telah kita pelajari. Jadi antara praktek dengan teori sama enggak, gitu ya. Nah, coba sekarang kelompoknya Sarifudin. Untuk gerbang OR tadi hasilnya ketika 00 hasilnya apa? Ketika 00 hasilnya 0. Kemudian 01 1 10 11 1. Jadi kesimpulannya OR output akan berlogika 1 jika salah satu atau kedua berlogika 1.
Ya, jadi bagi semuanya jadi sama nggak hasilnya? Sama ya. Ketika output berlogika 1 atau output akan berlogika 1 jika kedua inputnya 1 atau salah satu inputnya berlogika 1 ya. Baik, kita sudah cek semua semua gerbang, maka kita akan tarik kesimpulan sekarang bahwa gerbang logika itu setiap gerbangnya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kalau kalian tadi baru belajar satu gerbang, sebenarnya gerbang logika itu bisa dikombinasikan jadi sebuah sistem. Tapi ada juga di kehidupan sehari-hari kita yang pakai hanya satu gerbang saja. Contoh kalau yang nggak pakai gerbang tapi sama dengan gerbang. Misalkan sekarang contoh di kehidupan sehari-hari, kalian punya mobil? Nggak punya? Nah, sesuk nek wis kerja tuku. Tukune sing ana sensore, yang ada sensor parkirnya. Sensor parkir gerbangnya itu pakai gerbang N. Saya gambarkan seperti ini, misalkan di sini ini tembok misalkan. Nah, kalian punya mobil yang parkir. Mobilnya yang paling gampang saiki Karimun. Karimun belum ono. Karimun belum ada sensornya. Yang ada sensornya contoh Avanza, dari Pak Kepala Sekolah. Nah, jadi di sini ini akan ada sensor. Sensornya itu sensor jarak. Sensor jarak. Nah, ketika dia mundur sampai misalkan sensornya tergantung jaraknya, mau setengah meter, 2 meter, atau 1 meter baru bunyi. Semakin dekat dengan objek maka suaranya akan semakin keras. Misalkan gini, dia sensornya 1 meter. Oh, ketika 1 meter ini di sini ada gerbang N yang ini dihubungkan dengan aki 12 volt, dikasih regulator kan jadi 5 volt. Misalkan pakai IC TTL. Terus yang satu lagi dihubungkan dengan sensor jarak. Sensor jarak terhubung dengan misalkan buzzer. Ketika mundur, maka mungkin ketika jaraknya 1 meter lebih 10 cm mungkin sudah ada suara tapi masih lirih pelan. Kemudian semakin belakang, sensornya semakin nangkap, maka di sini dibaca logika 1 dari aki yang dikasih regulator logika 1, maka buzzer akan bunyi. Semakin dekat maka semakin keras. Ketika masih 2 meter kan tidak berbunyi buzzernya karena yang satu ada logika 1, aki juga regulator 5 volt, logikanya 1, yang disensor dia masih berlogika 0 karena jaraknya masih jauh. Nah, mobil-mobil sekarang kan pakai seperti itu. Bahkan sekarang yang dikasih sensor nggak cuma belakangnya, tapi depannya juga. Jadi ketika di lampu merah naik kecepatan karo ngarepe, maka akan berbunyi. Seperti itu. Jadi kesimpulannya gerbang logika itu banyak sekali fungsinya. Ya. Jadi sekarang kesimpulannya yang pertama, kalau gerbang NOT dia akan berlogika 1 jika inputnya 0. Gerbang N dia akan berlogika 1 jika kedua input 1. Gerbang OR output akan berlogika 1 jika salah satu input atau kedua inputnya berlogika 1. Kemudian gerbang NAND output akan berlogika 1 jika salah satu atau kedua inputnya berlogika 0. Ya, baik, tugas kalian di rumah, kalian cari contoh yang menggunakan penerapan gerbang logika. Minggu depan kita bahas dengan gerbang logika yang dikombinasikan, 2 buah gerbang logika dikombinasikan. Mungkin itu saja yang disampaikan untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.